Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Nuni dalam mata pelajaran administrasi pajak. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas soal dari PT Dinamika, yaitu rekonsiliasi fiskalnya, yang Ibu berikan 2 minggu kemarin. Ya, Ibu berikan soal 3 lembar, yaitu laporan laba rugi, laporan perbuatan ekuitas, laporan neraca, dan hasil temuan pemeriksaan pajak. Hasil penemuan pemeriksaan pajak ini terdiri dari 2. Yang pertama itu data informasi yang diperlukan dalam rangka pengisian SPT tahunan. Jadi data ini akan bermanfaat pada saat kalian melakukan pengisian SPT. Tapi pada masa saat mengisi rekonsiliasi fiskal pun ada yang akan digunakan. Yang nomor 2 adalah data informasi yang diperlukan dalam rangka melakukan koreksi fiskal. Nah, data inilah yang akan kita koreksi ya. Yang mana yang masuk koreksi fiskal positif dan negatif. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Ya. Soal nomor 1 yang A, yaitu beban gaji karyawan. Beban gaji karyawan, kita langsung saja. Dari perincian beban gaji karyawan sebesar 8 miliar 300 juta rupiah, diketahui bahwa terdapat beban gaji karyawan yang dibayarkan dalam bentuk beras dan rekreasi sebesar 1 miliar 830 juta rupiah dan dalam bentuk saham sebesar 1 miliar. Nah, dari sana mana yang harus kita lakukan koreksi? Menurut Komersil 8,3. Ternyata ditemukanlah yang tadi 1,830-nya itu dalam bentuk natura dan 1 miliarnya dalam bentuk saham. Apa yang harus kita lakukan? Kita lakukan koreksi fiskal positif. Catatan, koreksi fiskal terbagi 2, koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Untuk beban, koreksi fiskalnya itu berbanding terbalik. Jika positif, menurut Komersial dikurangi koreksi fiskal positifnya. Jika negatif, menurut Komersial ditambah koreksi fiskal negatifnya. Berbeda untuk koreksi fiskal perhitungan pendapatan berbanding lurus. Jika koreksi fiskalnya positif, ditambahkan menurut Komersial tambah pendapatannya. Jika negatif, dikurangi. Menurut Komersial dikurangi koreksi fiskal negatifnya. Nanti pada pertanyaan yang terakhir kita akan lihat perbedaannya. Oke, kita masukkan dulu. Beban gaji karyawan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh Pasal 9 Ayat 1 huruf E, jika ada pembayaran dalam bentuk natura atau kenikmatan itu seperti apa? Beras, karya wisata, maka pembayaran tersebut bagi pihak yang membayarkan merupakan biaya non-deductible, yaitu tidak boleh mencatatnya sebagai biaya pengurang penghasilan dalam menghitung PKP. Apa PKB? Penghasilan kena pajak, atau dalam menghitung PPh yang terutang. Jadi, untuk yang 1,830 juta harus dikoreksi fiskal positif, tidak bisa dijadikan penambah beban. Jadi, untuk yang 1 miliar yang berbentuk saham tetap dianggap sebagai beban. Kenapa? Karena saham dibayarkan dalam bentuk uang tunai. Jadi tetap dianggap sebagai beban. Menurut Komersial 8,3 M dikurangi koreksi fiskal yang tadi yang berbentuk natura karena tidak bisa masuk sebagai beban dalam undang-undang pajak 1.830 juta, didapatlah laporan keuangannya itu untuk beban gaji dan karyawan menurut fiskal sebesar 6.470 juta rupiah. Didapat dari mana? Menurut Komersial dikurangi koreksi fiskal positif. Didapatlah ini. Soal nomor 2. Beban umum perkantoran. Perincian beban umum perkantoran sebesar 1.480 juta rupiah yang terdiri dari biaya pembelian ATK sebesar 1.270 juta rupiah, biaya asuransi kendaraan direksi 120 juta, dan biaya bensin tol serta parkir untuk kendaraan tersebut sebesar 90 juta. Biaya-biaya tersebut tidak diperhitungkan sebagai penghasilan direksi dalam menghitung PPh. Kita lanjut ke soal yang D, yaitu beban pajak. Tolong diperhatikan untuk beban pajak. Beban pajak sebesar 1.400 juta rupiah ini terdiri dari
100 jutanya adalah PBB. Apa itu PBB? Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan SPT PBB tahun 2009, dan sisanya adalah PPH, yaitu pajak penghasilan sebesar 1.300.000.000. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengkoreksi fiskal. Mengenai beban pajak telah dijelaskan bahwa segala macam pajak yang dibayarkan dan telah dicatat oleh akuntansi sebagai beban menurut pajak hanyalah PBB, bea materai, dan pajak tidak langsung lainnya yang boleh sebagai pengurang penghasilan. Ya. Jadi, kasus PPH pasal 21 atau 26 yang dihitung 1,3 M tadi harus dikoreksi fiskal positif. Kenapa? Karena PPH itu sudah dibayarkan pajaknya. Jadi sudah bukan beban pajak lagi. Dan yang membayar pajak penghasilan itu adalah karyawan, bukan perusahaan. Jadi yang diakui secara fiskal menurut Undang-Undang Pajak, beban pajak itu hanya yang 100 juta, yaitu pajak PBB, Bumi dan Bangunan. Sedangkan yang 1,3 M ini, yang pajak PPH, dikoreksi fiskal positif, tidak bisa dijadikan beban. Ya, karena sudah dibayarkan, dan dibayarkannya juga bukan oleh perusahaan. Oke, lanjut ke yang E, beban entertain. Beban entertain sebesar 200 juta tidak disertai dengan daftar nominatifnya. Apa itu daftar nominatif itu? Yaitu bukti pendukung eksternal yang lengkap. Jadi tidak ada daftar rincian siapa saja yang di-entertain, kapan, di mana, berapa jumlahnya, dan yang di-entertainnya itu siapa. Makanya karena ingat yang namanya akuntansi itu harus ada buktinya. Beban entertain tidak ada bukti, harus langsung dikoreksi fiskal positif. Berapa? Seluruhnya. Dalam artian, menurut fiskal, apa yang dimasukkan sebagai biaya entertain menurut komersial itu tidak ada atau tidak diakui. Koreksi fiskal seluruhnya. Jadi, kosong di fiskal. Lanjut ke F, beban sumbangan. Beban sumbangan juga sama dengan beban entertain. Beban sumbangan dicatat itu prinsipnya sumbangan yang bersifat karitatif, ya, itu non-deductible. Jadi non-deductible itu tadi yang pertama yaitu untuk pendapatan yang berbentuk natura seperti beras, karya wisata, dan lain-lain yang bukan berupa uang tunai. Kemudian yang kedua, semua hal yang berhubungan dengan pengeluaran pribadi yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Yang ketiga adalah sumbangan. Sumbangan kalau menurut fiskal ya boleh dimasukkan sebagai menurut fiskal menurut komersial yaitu PSAK boleh diakui sebagai beban, tapi sesuai dengan Undang-Undang Pajak yang namanya sumbangan itu non-deductible. Tidak bisa diakui sebagai beban untuk mengurangi PKP. Jadi harus dikoreksi fiskal positif seluruhnya sebesar 1,5 M. Sehingga menurut fiskal jumlahnya adalah 0. Untuk soal berikutnya. Beban piutang tak tertagih. Beban piutang tak tertagih menurut komersial itu 250 juta. Ya. Apakah boleh menurut fiskal? Menurut fiskal, ya, yang boleh ada cadangan kerugian piutang atau piutang tak tertagih hanya 3 jenis perusahaan: perbankan, asuransi, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan pertambangan. Jadi di luar 3 jenis perusahaan tersebut tidak diakui adanya cadangan kerugian piutang atau beban piutang tak tertagih. PT Dinamika ini adalah perusahaan perdagangan, otomatis tidak diakui adanya beban piutang tak tertagih. Dikoreksi fiskal positif seluruhnya, sehingga menurut fiskal jumlahnya adalah 0. Oke. Lanjut ke soal berikutnya.
beban bunga pinjaman. Beban bunga pinjaman untuk yang H. Di sana disebutkan bahwa beban bunga pinjaman itu sebesar 1 miliar. Jumlah ini terdiri dari beban bunga pinjaman yang telah jatuh tempo sebesar 850 juta dan beban bunga pinjaman yang belum jatuh tempo tetapi telah di-accrued sebesar 150 juta. Oke, apa yang harus kita lakukan? Untuk beban yang beban bunga pinjaman harus dikoreksi fiskal positif. Yang mana yang dikoreksi fiskal positifnya? Ingat, beban bunga yang diakui secara pajak adalah beban bunga yang sudah jatuh tempo saja. Disebutkan di sana, beban bunga yang 150 juta itu adalah beban bunga yang di-accrued. Artinya belum jatuh tempo tapi telah diakui. Yang boleh dimasukkan ke dalam beban bunga pinjaman hanya yang sudah jatuh tempo saja 850 juta. Otomatis yang 150 jutanya itu adalah dikoreksi fiskal positif, dikeluarkan. Sehingga yang 1 miliar kurangi 150 juta yang diakui secara fiskal hanya yang 850 juta yang beban beban piutang yang sudah jatuh tempo. Oke. Sampai sana. Paham ya? Sekarang kita akan masuk ke yang I. Bunga deposito yang masuk ke penghasilan. Ingat tadi yang kata Ibu, untuk penghasilan berbanding lurus. Penghasilan beban. Penghasilan dan beban di luar usaha. Yang I disebutkan bahwa penghasilan bunga deposito dan jasa giro sebesar 800 juta. Diakui secara komersil. Secara fiskal harus dikoreksi fiskal negatif. Kenapa? Karena bunga deposito dan jasa giro itu sudah dikenakan pajak final sebelumnya. Menurut Undang-Undang PPh tidak boleh, atau menurut Undang-Undang Pajak tidak boleh dikenakan pajak 2 kali. Jadi tidak perlu dimasukkan sebagai pendapatan. Oleh karena itu, menurut fiskal, pendapatan deposito dan jasa giro itu adalah 0, tidak perlu dimasukkan. Jadi dikoreksi fiskal negatif. Kenapa? Karena pendapatan deposito dan jasa giro itu sudah kena PPh final. Oke. Selanjutnya, untuk beban lain-lain. Beban lain-lain yang J. Untuk beban lain-lain sebesar 250 juta, pengeluaran tersebut terdapat pengeluaran sebesar 125 juta untuk rekreasi karyawan. Dan 125 juta laginya untuk training. Apa yang harus dilakukan? Beban itu tetap. Ini meskipun masuk ke sini beban lain-lain tapi tetap namanya beban. Berarti berbanding negatif. Harus dikoreksi fiskal. Yang mana? Yang non-deductible tadi. Yang 125 juta untuk rekreasi. Sehingga yang diakui itu yang hanya 125 juta untuk training karyawan. Oke, paham? Sehingga didapatlah bahwa laba rugi untuk sebelum pajaknya jika menurut komersial 21 miliar 800 juta, setelah dikoreksi fiskal ternyata menjadi 26 miliar 565 juta rupiah. Lebih besar ya. Kemudian beres sampai sana belum? Beban PPh tahunan. Beban PPh tahunan ini didapat dari mana? Ingat, untuk PPh badan sampai tahun 2009. Ini kebetulan soalnya 2009. Tarif pajaknya 28% dikalikan dengan laba rugi tahun berjalan sebelum pajak dikali ini. Nah, setelah tahun 2010 sampai sekarang tarifnya 25%. Karena ini soalnya masih 2009 jadi tetap 28%. 28% dikalikan dengan tadi laba rugi tahun berjalan sebelum PPh yang 26 miliar 565 juta didapatlah 7 miliar 438.200.000 rupiah. Kemudian ada PPh dibayar di mukanya.
sesuai dengan soal yang Ibu berikan. Untuk informasi yang nomor 1 disebutkan bahwa perusahaan sudah membayar, yang B ya, 1 poin B, sudah dibayar di muka sebesar 550 juta rupiah. Ya, oleh karena itu sebagai pengurang. Jadi, beban PPh tahunan yang 7 miliar ini dikurangi dengan PPh dibayar di mukanya. Sehingga beban PPh tahunan kurang bayarnya tinggal 6.888.200.000 rupiah. Akhirnya laba rugi setelah pajak menurut komersial itu 14.911.800.000 rupiah. Menurut komersial 19.676.800.000 rupiah. Oke, demikian kunci jawaban untuk soal rekonsiliasi fiskal yang PT Dinamika. Mudah-mudahan semuanya bisa paham. Jika masih belum paham, silakan kita bahas di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.